Pemkot Bandar Lampung melarang warga gelar resepsi pernikahan. Menko Airlangga Hartarto hadiri panen raya padi Gogo. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemkot Bandar Lampung melarang warga menggelar resepsi pernikahan. Larangan ini muncul usai kota ini masuk ke PPKM level 3. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung kembali mengeluarkan aturan pelarangan resepsi pernikahan. Kebijakan tersebut setelah kota ini masuk dalam PPKM level 3. Kota Bandar Lampung kembali masuk dalam PPKM level 3 COVID-19. Akibatnya, Pemkot kembali menerapkan pengetatan aktivitas masyarakat dan melakukan penyekatan di perbatasan pintu masuk Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, juga menegaskan akan melarang resepsi pernikahan. Namun, jika warga yang sudah terlanjur menyebarkan undangan bisa melanjutkan resepsi dengan persyaratan penerapan prokes yang ketat. Begitu juga dengan kapasitas jumlah undangan yang harus dibatasi untuk menghindari kerumunan. Eva, gimana kalau kami yang sudah menyebar undangan? Ya. Tetap mereka bisa lakukan kebijakan dari pemerintah kota, tapi dengan kapasitas, dengan pantauan yang ketat dari pemerintah kota Bandar Lampung. Kalau untuk yang baru ini nggak boleh? Nggak boleh bisa saja. Tahu apa aja maksudnya? Tahu aja kayak dulu lagi, udah level 3. Jadi Bunda minta tolong sekali lagi kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi kami bukan mau menghambat, tapi kami pemerintah Kota Bandar Lampung pengen semuanya sehat. Karena sekarang kita sudah masuk level 3, ya. Jadi kita harus waspada, jangan terjadi level 4. Kalau level 4 kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mohon kerjasamanya. Wali Kota juga bersama Forkopimda akan melakukan sidak ke tempat-tempat usaha untuk mengecek fasilitas dan penerapan protokol kesehatan. Wali Kota menegaskan tidak segan-segan memberi sanksi kepada yang melanggar aturan tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung kembali melakukan sidak prokes dan melakukan swab antigen secara acak di Pasar Cimeng. Dari hasil tes ditemukan adanya 9 pedagang reaktif COVID-19. Sidak protokol kesehatan di Pasar Cimeng Bandar Lampung yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 kembali menemukan pedagang reaktif. Sebagian pedagang yang ada di Pasar Cimeng melakukan tes swab. Begitu juga beberapa warga yang berada di pasar. Berdasarkan hasil swab, ditemukan 9 pedagang reaktif COVID-19. Sidak dipimpin Wali Kota Eva Duyana untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 makin meluas. Sebelumnya banyak titik-titik keramaian seperti sekolah hingga pasar modern mulai bermunculan klaster penyebaran COVID-19. Apalagi masih banyak warga yang tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Enggak apa-apa. Enggak kerasa apa-apa deh. Bu, terkait ini kan pendadak nih Bu, ada sidak mendadak ratus ini gimana Bu, pendapat Ibu gimana? Bagus apa gimana Bu? Ya bagus deh. Jadi harapannya ke depan gimana Bu? Biar apa? Coronanya selesai gitu. Iya. Biar cepat sehat ya Ibu Ya, ya. ya amin ya Allah. Kami mengecek di Pasar Cimeng. Di Pasar Cimeng mengecek antigen dan juga vaksinasi yang ada di daerah TBS ini. Dan setelah kami cek ada 9 yang terpapar COVID-19 dan langsung kami berikan obat dan juga mereka suruh di rumah saja. Nanti akan kita pantau oleh nakes dari kita, Dinas Kesehatan dan juga puskesmas setempat. Dan Bunda berharap kepada semua yang isoman ya, tolong jangan kemana-mana biar keluarga kita juga sehat ya. Melalui
Selain tes swab secara acak, Wali Kota juga memeriksa sejumlah warung untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Eva menampung keluhan pedagang yang mengaku kekurangan pasokan minyak goreng. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana sidak protokol kesehatan dan rapid test antigen secara acak di Pasar Bambu Kuning. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 9 dari 35 orang yang diperiksa reaktif COVID-19. Sidak protokol kesehatan dan rapid test antigen dilakukan secara acak di Pasar Bambu Kuning. Pemeriksaan rapid test antigen dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Apalagi, pasar merupakan tempat bertemu antara pedagang dan konsumen dari berbagai daerah. Selain itu, banyak pedagang di Bambu Kuning yang membeli barang dagangannya dari Jakarta. Dari hasil swab antigen acak, sedikitnya ada 9 pedagang terkonfirmasi reaktif. Selain menemukan pedagang yang reaktif, tim juga masih mendapati pedagang yang belum melakukan vaksinasi dengan alasan kondisi fisik belum memungkinkan untuk vaksinasi. Wali Kota meminta pedagang untuk tetap prokes dan jangan takut untuk diperiksa dengan menggunakan antigen. Alhamdulillah tadi kita dicek sekitar 35 orang, ya kurang lebih 35 orang yang positif 9. Dan Bunda minta tolong kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Sini Bunda Eva didampingi oleh Pak Dandim. Jadi Bunda minta tolong kepada seluruh masyarakat, tolong pengertiannya. Sekarang Omikron ada di mana-mana, kalau kita tidak menjaga gimana? Kasihan keluarga kita. Jadi Bunda berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung, ayo kita sama-sama pakai protokol kesehatan. Mudah-mudahan Omikron ini cepat berlalu. Kalau kita kolaborasi yang baik, kalau kita kerjasama yang baik antara pemerintah, Forkopimda dengan masyarakat, insya Allah ini cepat berlalu. Nah kalau seperti ini gimana? Kalau semuanya tutup gimana? Pedagang yang reaktif akan diawasi oleh tim kesehatan dari puskesmas setempat. Mereka juga dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri dan menutup rukonya untuk sementara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Lampung terus bertambah. Dinas Kesehatan Lampung merilis data kasus positif kembali bertambah sebanyak 309 pasien dengan Bandar Lampung sebagai penyumbang terbanyak kasus harian. Dengan adanya penambahan kasus sebanyak 309 orang telah menambah jumlah kumulatif kasus dari 52.934 menjadi 53.243 orang. Penambahan kasus terkonfirmasi di 14 kabupaten kota di Bandar Lampung sebanyak 86 kasus, Metro 9 kasus, Pringsewu 15 kasus. Selanjutnya Pesawaran 15 kasus, Lampung Utara 25 kasus, Lampung Tengah 26 kasus, Lampung Timur 22 kasus, Lampung Selatan 65 kasus, Wekanan 18 kasus, Mesuji 4 kasus, Tanggamus 1 kasus, Tulang Bawang 10 kasus, Tulang Bawang Barat 3 kasus, dan Pesisir Barat 10 kasus. Sementara itu dalam instruksi nomor 11 tahun 2022 Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah serius menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pelaksanaan PPKM yang maksimal diyakini menekan penularan COVID-19. 5 daerah yang masuk level 3 adalah Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Waikanan. Sementara masuk level 2 Lampung Selatan, Tulang Bawang, Mesuji, Pesisir Barat, dan Metro. Sementara masuk level 1 Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu, dan Tulang Bawang Barat. Tim Liputan melaporkan. Rezeki lapangan, Bang.
Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Menko Airlangga Hartarto hadiri panen raya padi Gogo. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung pemirsa. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat melakukan panen perdana panen padi jenis Gogo di areal perkebunan karet di Tulang Bawang Barat. Padi jenis ini diklaim mampu tumbuh di lahan kering tanpa irigasi. Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Abu Rizal Bakri menyaksikan langsung panen perdana padi Gogo di Tulang Bawang Barat. Panen padi Gogo perdana ini mampu menghasilkan sebanyak 5,3 ton per hektar dari lahan seluas 84 hektar. Dengan berhasilnya uji coba penanaman padi jenis Gogo tersebut bisa menambah produksi padi dari Lampung. Padi jenis ini bisa menjadi pilihan untuk budidaya di lahan kering tanpa irigasi. Tipologi Lampung yang banyak perkebunan dinilai cocok dengan pertanian padi Gogo tersebut. Penanaman padi Gogo di lahan bekas kebun karet ini masih percobaan. Dari hasil uji coba diketahui masa tanam padi jenis Gogo ini sekitar 105 hingga 115 hari dengan hasil di atas 5 ton per hektar. Perekonomian bungkus dari Tampakbud yang telah berkenan hadir kemudian nyarik bareng begitu ya, secara simbolis menandakan panen perdana. Ini bisa direplikasi di tempat lain. Harapan saya nanti kalau ini berhasil kita tambah lagi nanti sampai 1000 hektar kita lihat. Nah sudah itu tentu yang melakukan ya rakyat melakukan semuanya. Tapi kita buktikan bahwa padi Gogo bisa panen 5 kali dalam 2 tahun. Panen 5 kali dalam 2 tahun dan menghasilkan suatu padi yang menghasilkan padi yang baik dan beras yang kalau kita lihat berasnya pulen di sini. Ya mudah-mudahan lah. Jadi kita nggak usah selalu berpikir padi sawah. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Produksi Padi Provinsi Lampung pada tahun 2021, tercatat sebesar 2,4 juta ton gabah kering giling. Sedangkan untuk produksi padi skala nasional, Lampung menyumbang sebesar 4,47% terhadap produksi nasional yang mencapai 55,2 juta ton. Dari Tulang Bawang Barat, Andres Afandi, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Wadas menggelar aksi di depan kampus Universitas Bandar Lampung. Selain mengecam tindakan represif kepolisian, massa juga meminta pemerintah mendengarkan hak warga Wadas untuk mendapatkan kesejahteraan. Sekitar 25 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Wadas menggelar aksi solidaritas. Mereka menyatakan masyarakat Wadas mempertahankan tanah mereka untuk keberlangsungan hidup dan hal tersebut merupakan hak mereka untuk mendapatkan kesejahteraan. Peserta aksi yang berada di pinggir jalan ini juga membawa keranda sebagai simbol penindasan terhadap rakyat dan juga spanduk bertuliskan hentikan perampasan lahan di Desa Wadas. Selain mengecam tindakan represif kepolisian kepada warga Wadas, Koordinator Aksi Aliansi Peduli Wadas Aldo Wahyu Pratama juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa tindakan intimidasi yang dialami warga Wadas adalah benar. Kita dari Aliansi Peduli Desa Wadas, hari ini kami menyatakan sikap untuk bersolidaritas terhadap tindakan aparat yang represif terhadap warga Wadas yang menolak tanahnya untuk dijual untuk pembangunan bendungan yang ada di sana. Tuntutan kita yaitu pertama, tarik aparat kepolisian yang ada di Desa Wadas, bebaskan kawan-kawan kami yang ada di sana, lalu berikan mereka hak sepenuhnya. Karena bagi kami kesejahteraan itu adalah hal yang wajib diberikan terhadap negara kepada masyarakatnya.
Sebelumnya ratusan aparat dikerahkan ke Desa Wadas untuk mengawal pengukuran lahan yang akan dijadikan lahan tambang batu andesit. Bersamaan pada hari itu aliran listrik dan sinyal internet putus. Warga sulit berkomunikasi dengan masyarakat luar desa. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Pemkab Lampung Selatan membuka seleksi tilawatil Quran tingkat kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sebagai siar untuk lebih memasyarakatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Pembukaan seleksi tilawatil Quran tingkat kabupaten digelar di Aula Raja Basa. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk mencari qori dan qoriah berprestasi di Lampung Selatan. Seleksi tilawatil Quran juga diharapkan dapat meningkatkan seni baca Al-Quran. Seleksi tilawatil Quran ketiga tingkat Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Pelaksanaan seleksi tilawatil Quran ketiga tingkat Kabupaten Lampung Selatan ini bertujuan A. Sebagai syiar untuk lebih memasyarakatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. B. Untuk meningkatkan kemampuan seni baca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran. Seleksi ini akan menjaring qori, qoriah, hafiz dan hafizah yang akan mengikuti MTQ ke-49 tingkat provinsi. Dari Lampung Selatan, Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Anak-anak di Lampung Tengah belajar mendalang. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang seniman wayang di Lampung Tengah membuka sanggar wayang rumah joglo. Di sanggar ini, siswa dapat belajar membuat wayang, mendalang hingga karawitan secara gratis. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sejak beberapa tahun lalu, S. Punandar menyulap rumahnya di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, menjadi sanggar. Sanggar bernama Sanggar Wayang Joglo Sawojo. Ide tersebut terbesit dari benaknya karena merasa prihatin terhadap kondisi anak muda saat ini. Anak-anak lebih akrab dengan budaya luar, apalagi dengan kemajuan teknologi. Sangat mudah bagi anak-anak untuk mengakses informasi dari luar. Akibatnya, budaya lokal terancam. Di Sanggar Sawojo tersebut, anak-anak diajarkan cara membuat wayang, cara mendalang, dan cara menabuh gamelan atau karawitan. Sanggar yang berdiri sejak 4 tahun silam ini mengajar khusus anak-anak. Mereka mengikuti pertemuan 3 kali dalam 1 minggu. Dan anak-anak yang belajar di sini tidak dipungut biaya alias gratis. Saya mendirikan Sanggar Wayang Joglo sejak tahun 2015, tepatnya tanggal 13 April. Kenapa saya mendirikan Sanggar Sawojo ini? Dulu karena melihat potensi yang ada di rumah saya. Jadi saya punya rumah joglo itu. Ngopo ya? Kenapa rumah saya ini nggak saya manfaatkan sebagai rumah untuk menyebarkan yang namanya ilmu. Nah, ilmu yang berupa apa aja sih? Ilmu kesenian. Nah, seni apa saja yang kebetulan waktu di Jogja saya mendapatkan pencerahan untuk pembuatan atau mendapatkan ilmu untuk membuat wayang kulit, dan potensi itulah yang saya pikir
di Lampung Tengah ini bisa saya kembangkan, karena memang di Lampung Tengah ini masih kurang dalam hal wayang kulit. Jadi budaya wayang kulit itu hampir saja punah lah intinya. Tapi untuk membeli peralatan serta cat, pendiri sanggar menerapkan sistem bank sampah, yaitu anak-anak yang belajar setiap berangkat ke sanggar diusahakan untuk membawa sampah. Nantinya, sampah itu akan dikumpulkan dan dijual. Hasilnya untuk operasional keperluan sanggar. Yang ada di sanggar atau kegiatan yang ada di sanggar ini itu kan sebenarnya memerlukan dana. Mau nggak mau yang namanya kegiatan itu jer basuki mawa beyo, atau yang tidak ada suatu kegiatan apapun yang tanpa biaya. Nah, maka dari itu saya berinovasi karena melihat potensi yang ada di masyarakat sekitar adalah orang-orang yang dalam arti mohon maaf itu memang kurang memadai dalam hal finansial, maka saya memang adakan gratis karena di situ caranya adalah menggunakan bank sampah. Anak-anak senang dengan keberadaan sanggar. Mereka dapat belajar tentang budaya Jawa secara gratis. Tapi dipungutnya ya inilah ambil sampah dari rumah bawa ke sanggar, dan ya sampah itu kan dijual, berkumpul sampah, dan uang itu dibeli peralatan buat wayang tersebut. Oh, buat belajar kita peralatan. Ya. Oh, berarti di sanggar ini nerapin sistem pola bank sampah ya? Sistem sampah produksi di sini. Kini, Sanggar Sawojo ramai oleh anak-anak. Mereka dengan tekun belajar tentang budaya asli Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang bercita-cita menjadi seniman daerah. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan.